Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji izin. Perkenalkan, nama saya Nur Farida, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 3 tahun 2021 dengan nomor UKG 2015 023 048 05. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan merekam praktek mengajar saya di kelas 6 SD Cipedak 02, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Berikut adalah bukti kartu peserta saya sebagai mahasiswa PPG Darjab 2021 Angkatan 3 di Universitas Negeri Jakarta. Demikian perkenalan dari saya. Mohon masukannya dari dosen Bapak dan Ibu dosen pramuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini, hari apa nak kita sekarang ini nak? Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Anak-anak, terima kasih sudah bergabung kembali dengan Ibu. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan tetap semangat. Oke, Ibu absen satu persatu ya. Ferdinand. Oke, Zaki Manu. Hadir, Bu. Haikal. Hadir, Bu. Ruben Buti. Hadir. Lucy. Hadir. Abira. Hadir. Amidia. Hadir. Oke, Safa. Hadir. Raisa. Raisa mana Raisa? Raisa tidak. Oh, Raisa keluar lagi. Raisa dan ini keluar lagi. Oke deh. Anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, doanya dipimpin oleh ketua kelas kita yang ganteng, super ganteng. Silakan Muhammad Haikal memimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran, berdoa kepada keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Haikal yang sudah memimpin doa. Oke anak-anak, kita belajarnya hari ini adalah pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 3, pembelajaran 1, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, untuk itu Ibu ingin mengajak kalian menggugah rasa kalian untuk bernyanyi berjudul Tanah Airku. Siap? Siap ya, Nak? Ya. Oke, perhatikan musiknya, kita nyanyi sama-sama. Lihat, Nak. Kita bernyanyi ya. Airku tidak kulupakan kan terkenang selamanya. Tidak akan hilang dari kalbuku tanah yang suci akan terima kasih. Oke, jadi walaupun banyak negeri di dunia ini, yang kita cintai adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Ya anak-anak, hari ini Manu senyum dong.
Nah, anak-anak masih ingat kemarin ya di subtema 2 kita sudah belajar cara menghemat listrik dan sudah kita buat praktek bagaimana memilih lampu yang baik. Benar nggak? Ya, masih ingat lampu apa yang kita pilih? LED. Lampu LED. Benar. Karena apa? Penerangannya lebih terang gitu ya berdasarkan praktek kita. Kemudian juga kita bicara juga tentang teks eksplanasi. Ya. Nah, berkelanjutan hari ini pun kita masih bicara tentang teks eksplanasi ya. Bentar ya. Teks eksplanasinya bentar ya. Kita akan melihat anak-anak sebelumnya. Nah, kita juga akan berbincang-bincang dulu. Kita akan berliterasi dulu ya. Literasinya tentang berita-berita yang sedang in di pagi ini, di hari ini, ya. Nah, anak-anak, berita apa sih yang kemarin hari Minggu tuh semuanya bersorak se-Indonesia? Berita apa, Nak? Ada pertandingan apa? Bulu tangkis. Nah, pertandingan bulu tangkis. Iya, Piala Uber dan Piala Thomas Cup. Ya. Nah, anak-anak, siapa yang menangnya? Siapa yang berhasil menang di Piala Thomas? Indonesia. Indonesia. Semangat dong. Siapa yang berhasil menangkan di Piala Thomas? Indonesia. Nah, Indonesia sudah 14 kali ya, Nak ya? Iya enggak? Siapa sih yang mencetak penentu ininya? Penentu kemenangannya siapa? Pebulu tangkis kita? Jojo. Nama lengkapnya siapa sih Jojo? Jonathan Christie. Jonathan Christie. Melawan siapa kemarin kita? Di Thomas? Cina. Melawan Cina. Kita senang bangga nggak sih? Bangga dong. Bangga banget kita berhasil membawa kembali buat Piala Thomas kita ke negara kita. Nah, kamu menontonnya dari mana? Nah, oke. Nah, welcome to our class. Kelas berapa kita? Kelas 6. Cina Cibadak 02 pagi. 02 pagi. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, setiap kita belajar, kita punya tujuan kan? Ya, kita lihat apa tujuan belajar kita hari ini. Sekarang. Nah, tujuan kita adalah nih, setelah baca teks yang ditayangkan di Zoom nanti, Nak, ya, di Zoom, kalian juga bisa mengidentifikasi ciri-ciri kosakata yang ada pada teks. Setelah itu juga mencari informasi, ya, informasi penting dari teks. Ya, peran Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengamati, kalian bisa membuat skema cara kerja sel surya sebagai energi alternatif untuk listrik. Lanjut. Nah, itulah. Oke, baiklah. Kita yang pertama, teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Coba dibaca nih. Safa atau Raisa nih bisa baca. Yuk. Teks eksplanasi Raisa ya? Yuk. Teks eksplanasi adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Teks eksplanasi berfungsi sosial, menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Oke. Nah, lihat strukturnya. Ada 4. 1, judul. Kemudian topik masalahnya di paragraf 1. Paragraf 3, deret penjelas, dan paragraf 4, kesimpulan.
Oke. Nah, ini dia bisa berisi apa aja? Fenomena alam, pertunjukan budaya, ataupun berita mengenai penemuan sesuatu oleh para ilmuwan. Di tema 4, kita teksnya itu biasanya berisinya tentang apa, Nak? Tentang kerjasama Indonesia, tentang penemuan, penggunaan sel, surya, dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Oke? Oke, baiklah. Ibu stop share dulu ya. Nah, anak-anak, kalian lihat di buku temanya, ya, di buku temanya kalian perhatikan juga kosakatanya. Apakah ada kosakata yang tidak baku di sini? Apakah ada kalimat yang tidak efektif di sini? Lihat paragraf 1, apakah ada yang tidak efektif? Khususnya. Nah, ini kurang apa nih? Khususnya tenaga Kurang S. Berarti tadi tidak baku ya penulisannya, harusnya ditambahkan S di sini. Khususnya. Oke, ada lagi? Silakan. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Itu bisa menjadi apa ya? Ada kata namun. Ada topik masalahnya. Oke, lanjut. Paragraf 2. Apakah ada kata-kata atau kalimat yang tidak efektif? Ada? Untuk meningkatkan apakah terhubung seperti ini atau ada spasi? Spasi ya. Ada spasi. Tuh di sini. Nah, ini baru benar? Ya. Ada lagi? Ya. Ada? Oke. Dibaca ya. Karena kalian sudah Ibu minta membaca semalam tentang teks ini. Sudah? Sudah dibaca, Nak? Udah. Oke, sip. Nah, oke ya. Ibu tutup di stop share-nya. Itu adalah teks eksplanasi yang sudah Ibu share dan kalian sudah baca. Oke, terima kasih. Oke, kelompok berapa yang bahasa Indonesia? Membahas bahasa Indonesia? 3. Kelompok 3? Kelompok 3. Sudah siap belum? Ya. Kelompok 3 udah siap belum? Siap ya? Sebentar. Siap. Oke, udah dikirim ya ke Ibu ya? KPD-nya. KPD-nya sudah dikirim nih, Ibu coba lihat sebentar ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Bentar ya. Oke, ini kelompok 3. Oke, siap. Bentar ya. Kita lihat kelompok 3 hasilnya. Yang lain, grup lain mendengarkan kelompok lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Siapa yang akan menjadi juru bicara kelompok 3? Saya, Bu. Oke. Siap. Ya, bacakan. Paragraf 1, topik masalah. Peluncuran akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi itu masalahnya ya, permasalahannya ya. Jadi ya. Permasalahannya itu. Kemudian Paragraf 2. Deret penjelasan. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, pembuatan penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Oke, paragraf 3. Siapa? Paragraf 3, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Kelompok yang lain setuju dengan apa yang dituliskan oleh kelompok 3?
Setuju. Ada yang mau ditambahkan bahwa benar ini topiknya bahwa peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara yang ditekankan di tema paragraf 1. Benar ya? Oke? Benar. Oke, ada pertanyaan? Ibu stop share dulu. Ada pertanyaan? Nah, itulah Nak. Ada. Oke, jadi nanti informasi pentingnya kalian tulis juga ya. Apa sih informasi penting yang kita dapat dari teks tersebut? Oke. Nah, dari yang dibuat oleh kelompok 1 kelompok 3, ada nggak sih yang tidak baku kata-katanya? Coba Nak, kita lihat ada yang tidak baku? Ada? Ada? Atau tidak efektif? Nggak ada ya. Tidak ada? Wah, pinter. Berarti sudah benar nih ya. Oke. Kalau yang tidak efektif, kalimat tidak efektif misalnya gini, para ibu-ibu. Harusnya bagaimana? Para ibu aja. atau ibu-ibu saja. Pinter. Ada jempol 2 nih buat yang menjawab. Itu kalimat yang efektif. Jadi tidak berlebihan. Nah, ya. Kemudian penulisannya juga apa kata yang baku dan tidak baku juga harus diperhatikan ya Nak. Oke? Nah, baiklah. Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, itu adalah cara kita mengerjakan atau mendapatkan informasi teks eksplanasi tentang penemuan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, tadi eksplanasi sudah terlihat ya, Nak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikut. Apa nih cara menghemat energi listrik? Jangan hanya bicara, yuk matikan lampu sekarang jika tidak perlu. Sudah dilakukan belum nih? 3 langkahnya. Sudah ya? Oke, matikan listriknya secepat mungkin. Lanjut. Oke, mengamati. 1, caranya. Matikan sebelum kita pergi. Misalnya kalian pergi kemana? Mamahnya udah pergi kantor, kamu ke sekolah. Ya, kalau kita sudah mulai ke sekolah nih. Jangan lupa matikan. Hanya 1 atau 2 saja yang dinyalakan yang memang perlu. Tapi kalau siang kan tidak perlu ya kalau memang keadaannya terang ya. Nah, nih, matikan lampu, AC, kulkas, mesin cuci gunanya kapan, komputer digunakannya kapan. Mengapa mesti dihemat energi listrik, Nak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Manu, jawab coba. Mengapa sih kita harus menghemat energi listrik? Agar tidak boros. Agar tidak boros, apalagi. Yang paling utama adalah karena Hemat biaya. Hemat biaya, tidak boros. Ada, ayo Haikal atau Ruben atau siapa? Oh, Clarissa boleh jawab. Gigi boleh. Agar pemakaian listrik cepat habis. Tidak cepat habis energi listriknya. Pasokan kita nih seluruh dunia loh, nggak Indonesia saja menggunakan listrik. Apalagi di zaman modern ini semuanya serba listrik. Maka pasokan listrik akan semakin habis. Oleh karena itu kita harus hemat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gunakan lampu LED ya. Benar nggak tuh yang kemarin kita sudah coba ya? Oke, kemudian matahari terik. Bilang mama, matahari sedang terik, nggak usah pakai pengering mah. Pakai langsung saja diperas dan dijemur. Benar nggak? Oke, lanjut. Nah, ini apa nih? Nah, cabut steker dari stop kontak jika tidak digunakan. Siapa yang suka lupa? Kalau lagi ngecas HP, pergi aja, tidak diambil. So, itu bahaya tuh ya. Jadi segera dicabut. Ya. Oke, nih AC juga penggunaannya juga ya harus disesuaikan dengan suhu yang ada. Oke? Benar? Nah, tadi kita sudah belajar teks eksplanasi tentang anak-anak mahasiswa UI yang menemukan sel surya ya. Nah, kita baca nih. Sel surya itu merupakan energi
alternatif agar kita tidak kehabisan pasokan listrik. Lihat gambarnya. Nih. Ada energi ini listrik. Kalau dari yang tidak bisa diperbarui ini ada minyak bumi kan tidak bisa diperbarui kalau sudah habis. Gas, batu bara, dan panas bumi. Ya, nah, panas bumi bisa. Yang ini nih. Ini kalau sudah habis tidak bisa dipakai kembali. Perhatikan nih. Ini apa nih namanya? Panel surya. Panel surya. Betul. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini dia yang lebih jelasnya. Cara kerja panel surya. Oh, ini ada kontrol, mesin pengontrolnya. Kemudian dialirkan. Indonesia negara subtropis, ya. Cahaya mataharinya lebih banyak dari negara lain. Maka harus dimanfaatkan untuk listrik. Energi alternatif untuk listrik, ya. Paham? Paham ya? Lanjut. Nah, ini dia. Halo. Halo, nih. Panel surya. Nah, ketika sinar matahari ke sini nih, ke panel surya, nah, kalau ada muatan positif dan negatif pada elemen silikon panel itu akan bertemu di sini, kemudian menghasilkan energi listrik mengalir ke elektron pengontrolnya ini. Nah, kemudian di dalam elektron terjadi komponen berupa kontrol baterai, inverter, dan seterusnya di sini, ya. Oke, lanjut. Nih, diperhatikan. Perhatikan nih. Ya. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangan menjadi 220 volt. Sehingga bisa dioperasikan dalam peralatan elektrik maupun elektron di sini. Itu adalah cara kerja baterai. Kalian sudah lihat ya video pembelajaran yang Ibu share semalam yang sebelum kita mulai pembelajaran? Sudah ya? Oke, sudah. Oh, sudah. Nah, ini dia. Ibu stop share dulu. Oke. Nah, oke anak-anak. Dari penjelasan Ibu, dari penjelasan yang di-share Ibu, silakan ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian lihat lagi LKPD-nya? Bapak Ferdinand ya? Oke, Ferdinand. Baik. Oke, sudah dikirim ke Ibu. Nah, ini dia. Oke, gambarnya. Sudah terlihat jelas, Haikal, Bu Ben, Safa? Lihat. Oke, silakan. Ya. Siapa yang juru bicaranya nih kelompok ini? Saya, Bu. Oke, silakan. 1. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus sara atau DC. Kedua, inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah. Ya. Ketiga, listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Ayo diperhatikan nah caranya nih. Kelebihan listrik diekspor ke PLN sebagai deposit ke KWH Exim. Itulah skema saya, Bu. Oke, siapa mau bertanya skemanya? Ada yang lebih bagus lagi ya skemanya nih? Membuatnya, ya. Haikal membuatnya seperti apa? Jangan rumahnya aja, Haikal. Kelompoknya. Harus juga ada penjelasannya, ya. Harus ada apanya, Nak? Penjelasannya di sini. Iya, penjelasannya. Jadi, panel surya ini terbuat dari apa, Nak? Panel surya ini terbuat dari apa bahannya? Lempengan logam. Lempengan logam. Kenapa sih kita tidak bisa banyak membuat? Karena terkait dengan biayanya yang apa, Nak? Mahal ya. Biayanya mahal. Oleh karena itu Indonesia belum bisa banyak menggunakannya. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa. Oke, Ibu stop share ya, Nak. Oke, baiklah. Nah, itu adalah kita sudah belajar ya skema cara bekerjanya panel surya. Oke, baiklah. Kita lanjut ke kelas 6. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Tadi sudah kita melihat membaca di teks eksplanasi bahwa
saat peluncuran itu mahasiswa UI itu ada beberapa tamu undangan dari luar negeri ya. Itu adalah suatu bentuk kerjasama. Ya, Dana. Kerjasama antara negara-negara ASEAN Tenggara dengan penduduk dunia, negara di dunia lainnya. Nah, ini lihat, perhatikan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara di dunia. Nih, perhatikan. Ada the Third Asian Summit. Nah, ini dilakukan di tanggal 14 November 2018 dibilang Singapura. Nah, perhatikan di Singapura, tapi kita negara-negara ASEAN ini mengundang. Kita bekerja sama dengan negara Rusia. Ini presidennya, namanya Vladimir Putin. Ya, perhatikan lagi ya. Ini adalah foto ketika ada pertemuan negara ASEAN dengan Rusia. Ya, untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan konsultasi. Lanjut. Nah, ini perhatikan contohnya. Contoh gambar yang kedua nih, foto yang kedua adalah di saat negara ASEAN meningkatkan kerjasama di bidang SDM dengan negara-negara asing, negara-negara di luar ASEAN lainnya. Ya, ada Jepang, ada Korea dan seterusnya. Ini lihat gambar. Lihat nggak? Tuh di belakang. Ini adalah bendera ASEAN, ya nggak? Ya, ini bendera-bendera negara lain. Indonesia berperan aktif dalam setiap kegiatan ini. Bisa menjadi penggeraknya, motivatornya, bisa memfasilitasi pertemuan, dan seterusnya. Bangga nggak kalian jadi bangsa Indonesia? Bangga. Bangga dong. Kita harus berpikir global, bertindak lokal. Iya, mantap. Lanjut. Nah, ini dia ada lagi. Nah, ini menteri-menteri ya, pertemuan di ASEAN menteri-menteri di bidang pendidikan dan vokasi. Terakhir, ini adalah di bidang turis. Bagaimana meningkatkan pariwisata di negara-negara ASEAN dengan mengundang beberapa negara lain untuk bekerja sama di bidang apa nih? Sosial budaya. Kerjasamanya negara-negara ASEAN di bidang apa saja sih, Nak? Bidang apa saja? Ekonomi. Ekonomi, apalagi? Politik. Pendidikan. Sosial budaya. Keamanan. Ya, kesehatan. Nah, kalau ada pasti pernah dengar ya, Indonesia mengirimkan pertukaran pelajar ke Singapura, ke Korea. Nah, itu pertukaran pelajar itu ke Laos, ke Malaysia, itu termasuk kerjasama di bidang apa sih? Pendidikan. Di bidang pendidikan. Indonesia berperan aktif juga di situ, ya, dalam bidang pendidikan. Oke, paham? Nah, wow, sudah selesai pembelajaran kita. Terima kasih, nah, tetap semangat anak-anak hebat kelas 6. Tugas terakhir ya, ada di LKPD lagi nih. Niki, ada yang mau ditanyakan mengenai ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia? Mungkin pernah dengar-dengar nggak? Mungkin dari cerita orang tua atau siapa tentang pertukaran pelajar mungkin. Bu, tante saya misalnya, atau Bu, saya pernah dengar ini, boleh? Silakan. Siapa yang punya pengalaman? Ada? Kasihkannya. Aku cuma Mano. Oh ya, silakan. Mano. Migi itu Bu, Migi duluan. Oh, Migi duluan. Silakan Migi. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Ya. Bentuk kerjasama pembentukan ASEAN Community on Science and Technology. Kemudian mendirikan organisasi SIMU, Southeast Asian Minister of Education Organization, mengadakan pertemuan ASEAN
Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Oke, lanjut. Perannya nih. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Berperan dalam membentuk ASEAN Coast menjadi aktif Simon Neo menjadi rumah pertemuan sekret, tersedia berbagai fasilitas antara negara anggota untuk pertemuan iptek, melakukan pelajaran pelajar. Nah, anggotanya siapa aja nih? Ada Amelia. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang bisa menambahkan? Tadi yang tadi sudah Ibu jelaskan, boleh dimasukkan ke situ ya. Tentang apa tadi dengan negara Asia, negara Rusia, boleh dimasukkan di sini ya. Bentuk kerjasamanya, terus Indonesia sebagai apanya, berperan di situ sebagai apa, boleh dimasukkan di sini, tambahkan kelompok lain. Oke? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sudah selesai nih tugas kita. Ya, pembelajaran bahasa, tentang eksplanasi, IPA. Apa tadi? Skema, sel, surya, kemudian yang terakhir adalah bentuk kerja bersama Indonesia di negara ASEAN. Ya, oke. Baiklah anak-anak. Ya, juga kelas untuk kita. Google Drive-nya Ibu. Jangan lupa ya, dicontreng-contreng namanya ya, Nak. Namamu yang mana? Nih, ya. Clarissa, Amelia, Kadina, Haikal. Silakan. Ibu stop share ya. Oke? Sudah ya? Oke, sudah ada yang masuk ini. Google Classroom-nya. Oke. Ya, baiklah. Oke, Bira. Sudah selesai, Bira? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita sudah melewati rangkaian pembelajaran hari ini. Ya. Nah, Haikal kemana dan Rizik? Kemana kan Rizik? Bentar, Ibu cari Rizik dulu nih. Ya, oke, baiklah. Anak-anak, silakan kita simpulkan dulu yuk pembelajaran kita hari ini. Apa saja sudah kita pelajari? Satu. Oke, Safa atau Clarissa? Raisa? Raisa. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Raisa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Sel surya. Dan kerjasama negara ASEAN. Oke, kerjasama negara-negara ASEAN ya. Dan juga peran bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dan peran Indonesia ada di situ. Betul nggak? Oke, yang lain bisa menambahkan? Tidak? Tidak ada yang ingin menambahkan? Oke, jadi itulah hari ini pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapati hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kita gunakan di kemudian hari. Nah, besok, jangan lupa ya, besok disiapkan juga pembelajaran berikutnya. Dan ada matematika ya besok, kemudian juga ada SPDP. Nah, kemudian juga selain itu juga ada apa? Selain SPDP juga kita akan belajar PPKN. Ya, siap ya? Oke nak, di pembelajaran 2. Nah, anak-anak, supaya sebelum kita menutup pembelajaran kita nyanyi dulu jali-jali, ya, bisa? Yuk, 1, 2, 3. Ini dia si jali-jali. Ayo. Jali. Lagunya enak. Merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya. Asalkan Tuhan senang di hati. Nah, jali-jali dari daerah mana lagunya? Dari Betawi, dari Jakarta. Kita tinggal di Jakarta, harus tahu nih lagu-lagu daerahnya ya. Mempelajari lagu daerah termasuk
dalam cinta kebudayaan Indonesia. Ya, lagunya kita harus tahu, masakannya atau makanan kuliner khasnya Jakarta apa, pakaiannya, rumah adatnya apa namanya Jakarta? Kebaya. Kebaya. Betul. Makanannya yang kamu suka, Abira, makanan Jakarta yang kamu suka apa? Clarissa atau Ferdinand mungkin punya? Hah? Kerak telur. Apalagi? Ferdinand, taunya apa? Kalau di Jakarta makanan kuliner khasnya? Kalau Haikal kerak telur taunya soto Betawi dong, dodol. Dodol enak loh, jangan dibilang dodol temennya, orang dodol makanan enak. Ya? Enak. Iya, makanan enak ya. Raisa suka nggak? Rengginang atau apa tuh namanya, kembang goyang, mantap. Ya gado-gado, wah jadi lapar ya ngomongin makanan ya di hujan-hujan begini. Oke, baiklah anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya. Semoga kita bisa cepat normal kembali sekolah. Ya, oke anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Haikal memimpin doa kembali. Silakan Haikal. Haikal. Ya Bu. Iya, udah dipersilakan. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita penutup pelajaran ini, mari kita berdoa kepada keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih banget. Kalian sudah berpartisipasi di sini, belajar bersama Ibu. Besok kita ketemu lagi di Zoom-nya pagi hari lagi ya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat mama di rumah, orang keluarga di rumah, ucapkan terima kasih ya kalian difasilitasi belajar hari ini. Dadah. Terima kasih Babira, Haikal, Makasih, Bu. Mano, Raisa, Ruben, Makasih, Bu. Ferdinand, Lydia, Rizzi.